Nah, sekarang kalau dihubungkan dengan Islam Indonesia, dulu kan ada Piagam Jakarta, ada hak kaum mayoritas untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu sudah ideal sebetulnya. Sebuah equilibrium dalam sebuah negara mayoritas muslim, di mana mayoritas mendapat hak-haknya yang sama juga dengan minoritas yang mendapatkan hak-haknya. Sekarang hak mayoritas itu bayangkan dipotong, diamputasi, dihapus 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Ya sudah, pasti gejolak kesananya terus-terusan, menjadi masalah. Akhirnya apa? Hubungan Islam dan negara tidak pernah damai selamanya. Tidak pernah tenang, karena ada aspirasi mayoritas yang dihambat, yang ditutup untuk melaksanakan ajaran agamanya yang sudah pernah tercapai berupa Piagam Jakarta, sekarang tidak ada. Ya pasti negara itu bermasalah terus-terusan. Ada Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan semua warga negara berhak menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing. Tapi itu kan dilematis dan berat melaksanakannya. Akhirnya hanya teori. Kenapa? Karena bagi kalangan Islam di situ ada hak politik. Ada hak politik untuk menyelenggarakan negara dan pemerintahan berdasarkan sistem Islam, berdasarkan ajaran Islam, untuk menjalankan syariat Islam. Nah, ini menjadi berat ketika berada dalam kesepakatan negara majemuk yang tidak dikuatkan oleh undang-undang dasar, yang pelaksanaannya dijamin oleh konstitusi. Itu menjadi berat ketika diperjuangkan. Belum demokrasi makin menguat, pengaruh barat makin menguat, pemikiran sekuler makin menguat. Akhirnya aspirasi Islam tentang politik itu sudah makin lemah terus. Bahkan sekarang dipandang negatif, dimusuhi, dianggap radikal, dianggap berbahaya. Padahal dulu itu untuk mengekuilibriumkan aspirasi masyarakat Indonesia, kemudian untuk menciptakan kedamaian, keadilan, ketenangan semua pihak. Begitu. Nah, pertanyaan menariknya adalah mengapa itu terjadi kepada bangsa Indonesia yang mayoritas muslim? Yang tadinya sudah jadi Islam diterapkan di dalam Piagam Jakarta, di dalam konstitusi yang sudah disahkan, kemudian takdirnya adalah dihapus lagi 7 kata itu dalam Piagam Jakarta. Jawabannya kira-kira mengapa itu terjadi? Kalau saya punya jawaban teologis yang menarik, kira-kira begini. Jadi ketika Indonesia baru merdeka, untuk kemudian menerapkan syariat Islam, ya dalam Piagam Jakarta, artinya Pancasila bersyariah gitulah. Nah, bila umat Islam setelah merdeka itu langsung mereka mendapatkan sistem politiknya, sistem politik Islam, kemudian berhasil membangun keadilan ekonomi, kesejahteraan, penegakan hukum dan sebagainya yang adil buat semua masyarakat Indonesia, seperti yang terjadi di dalam sejarah pemerintahan Islam, itu mungkin begini. Allah memandangnya, kamu itu terlalu mudah kalau begitu. Karena apa? Di dalam dominasi Barat yang sedang terjadi sejak abad 19, hegemoni pemikiran Barat tentang kapitalisme, demokrasi, sekularisme, dan sebagainya sedang kuat-kuatnya, sedang jaya-jayanya. Akan berat bila sebuah negara baru merdeka yang walaupun itu penduduknya muslim langsung menjalankan syariat Islam. Nah, kira-kira begitulah ucapan Tuhan itu. Seperti begini, ya, lucunya itu. Waktu Sultan Hasan Bolkiah menerapkan syariat Islam di Brunei Darussalam, ya, tahun-tahun kemarin itu, siapa yang ribut? Dunia Barat, ya. Dunia Barat yang ribut, berpandangan buruk, mengkritik, nyinyir dan sebagainya, mengintervensi kedaulatan negara Brunei Darussalam. Padahal apa urusannya? Ya, itu negara Brunei, mereka punya pemerintah sendiri, punya kedaulatan sendiri, ingin menjalankan syariat Islam, diputuskan oleh sultannya, disepakati oleh semua rakyatnya. Amerika dan negara-negara Barat ribut, sentimen, menganggap bahaya, menganggap bibit radikal, menganggap bibit radikalisme dan sebagainya. Kan lucu. Mengapa begitu? Ketakutan akan politik Islam, ketakutan akan bangkitnya Islam, ketakutan akan aspirasi syariat Islam bangkit kembali diikuti oleh bangsa-bangsa muslim yang lain. Padahal belum tentu. Dan sampai sekarang kan memang belum ada buktinya. Nah, kembali ke yang tadi, Allah semacam memberikan pelajaran. Begini, kira-kira beginilah. Kita bayangkan Allah itu ngomong kepada umat Islam. Jadi gini, untuk meyakini Islam itu sistem yang paling benar, sistem yang paling hebat, harus terbukti dulu bahwa sistem-sistem yang lainnya itu buruk, merusak, tidak memberikan kesejahteraan, keadilan, ya, penegakan hukum dan sebagainya. Nah, makanya biarkan demokrasi berjalan dulu. Begitu. Tapi ya Tuhan, kan kelamaan berpuluh tahun.
Ya kamu harus sabar, nggak bisa dengan cara gerasa gerusu, ingin serba cepat, nggak bisa. Berikan dulu kepada mereka yang hidupnya sudah terpengaruh oleh pikiran barat, yang ideologinya ideologi barat, mengaku muslim tapi pikirannya sekuler. Buktikan dulu kepada mereka, biarkan demokrasi mereka pilih dulu, biarkan berjalan dulu, biar mereka tahu kelemahan dan keburukannya. Ya, setelah semuanya menyadari, mayoritas mereka akhirnya akan menyadari. Lalu disitulah Islam munculkan sebagai alternatif atas jawaban sistem politik yang lebih baik, jawaban atas kehidupan. Jadi memperkenalkan Islam kepada non-muslim di dunia modern yang sudah sekuler ini jangan dengan paksaan, jangan dengan cara kilat, tapi melalui kesadaran. Biarkan mereka menyadari dulu bahwa kapitalisme itu buruk, terbukti tidak mensejahterakan masyarakat. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Ekonomi yang menghalalkan segala cara. Ya, akhirnya apa? Problem terus-terusan. Biarkan demokrasi terbukti keburukannya dulu. Yang sampai sekarang negaramu dan bangsamu tidak pernah benar. Kekuasaan menghalalkan segala cara. Partai politik mementingkan kepentingan dirinya dan kelompoknya sendiri. Yang penting mereka punya jatah kekuasaan. Para pengusaha bermain di belakangnya, menghalalkan segala cara dengan modal duit untuk memilih pemimpin yang melindungi mereka. Kemudian para pemimpin dungu didukung menjadi pemimpin bangsa dan negara. Mereka sebetulnya menyadari itu bukan pemimpin yang benar, tapi karena kepentingan dunia mereka, karena bagi kelompok-kelompok begini nih, nggak penting pemimpin hebat, pemimpin benar, bangsa negara maju nggak penting. Yang penting mereka tetap berkuasa, para pengusahanya tetap mereka mengendalikan kekuasaan ekonomi. Itu yang menjadi tantangan buat sekelompok orang yang sadar untuk menjadikan negara ini lebih baik, lebih maju, lebih punya harga diri, lebih punya martabat dan sebagainya. Jadi itu refleksi saya. Mengapa Piagam Jakarta sudah jadi, yang saya lihat itu sebuah idealitas ya di masyarakat muslim mayoritas, sebuah equilibrium yang cantik di mana setiap kelompok politik dan setiap kelompok masyarakat dan agama mendapatkan haknya masing-masing secara adil. Tapi kenapa bisa dibatalkan? Kenapa takdirnya terjadi? Saya kemudian merenung-renung, berpikir-pikir, iya, mungkin Allah ingin memberikan pelajaran dulu. Jadi gini, untuk membuktikan salah sesuatu, kalau hanya diberitahu, itu kan lemah. Kalau hanya dijelaskan, lemah. Kalau hanya diyakinkan, lemah. Orang itu akan sadar bila mengalaminya dulu. Nah, kapitalisme, demokrasi, alami dulu oleh kalian. Sekularisme, alami dulu oleh kalian. Betapa rusaknya kehidupan bila diatur oleh pikiran-pikiran manusia, oleh hawa nafsu, oleh yang bukan turun dari langit, bukan berdasar kitab suci, oleh dominasi politik barat, oleh dominasi politik hawa nafsu manusia. Tuh rasakan keburukannya. Tuh rasakan bukti kekacauannya. Semacam begitu. Nah, baru nanti kalian kepada agamaku, kepada ajaran kebenaran yang aku turunkan kepada para nabi. Semacam begitu. Baru mereka akan sadar. Nah, sifat manusia yaitu terlalu lama. Kenapa tidak diwujudkan dari dulu, dari sejak awal kemerdekaan? Sekarang sudah dekat kepada kiamat dan sebagainya. Nah, itu hawa nafsu, ingin buru-buru, ya, ingin sesuai keinginan kita, ingin segalanya berjalan dengan sempurna. Itu bukan hidup namanya, bukan kehidupan. Kehidupan itu ada perjuangannya dulu, ada kesabarannya dulu, ada pembuktian salah benar secara empiris, secara nyata, baru orang sadar kepada kebenaran. Nah, kembali kepada yang demokrasi yang tadi, itulah sekarang orang sudah merasakan betapa buruknya demokrasi. Para pemimpin dungu dan bodoh terpilih jadi pemimpin, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Nah, atas keburukan demokrasi ini, terbuktilah apa yang dikatakan oleh Socrates tentang alegori kapal laut itu. Yaitu sebuah cerita ilustrasi, nahkoda kapal di laut itu meninggal, lalu para penumpang di kapal itu bersepakat memilih nahkoda baru. Bila demokrasi yang dipilih, maka seluruh penumpang yang ada di situ berhak menjadi nahkoda, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman. Tapi karena bicaranya menarik, bisa meyakinkan, apalagi bisa memberikan hadiah dan iming-iming, sudah, nah tinggal nunggu tenggelamnya itu kapal, kan begitu. Sama dengan demokrasi. Maka bila demokrasi terus-terusan dipertahankan, sama dengan kapal itu tinggal menuju kehancuran Indonesia. Mau begitu terus? Sadarlah. Sudah waktunya masyarakat Indonesia sadar, insaf, tobat dari demokrasi.
kemudian memilih sistem politik yang lain, yang lebih baik. Kalau umat Islam jelas akan mereferensi kepada pengalaman sejarah kegemilangan peradabannya, kepada peradaban Islam. Kalau secara nasional, ya diberlakukannya syariat Islam di dalam negara. Demokrasi sudah hapus, sudah terbukti keburukannya, tidak ada manfaatnya, dipilihlah sistem politik yang lebih hebat, yang lebih bermartabat, yang lebih menghargai manusia, yang akan bisa mewujudkan keadilan kesejahteraan bagi semua rakyatnya, penegakan hukum yang benar, yang adil buat semua orang. Para tokoh dunia sendiri, para filosof di barat sendiri, bahkan sejak Socrates, Plato, kesininya kemudian filosof Bertrand Russell, dan lain-lain, semuanya sudah pada mengkritik demokrasi, menyampahkan demokrasi. Nah, di kita malah bangga dan masih dipertahankan. Berarti kita ini ketinggalan. Berarti sistem politik yang masih menggunakan demokrasi, itu sistem politik yang sudah ketinggalan, sudah out of date. Sejak zaman Yunani sudah dikritik. Di barat sekarang abad ke-20, 21 juga semakin banyak kritiknya. Dan banyak penyelewengan dan diselewengkan. Sekarang di kita masih diagung-agungkan, masih dipilih. Berarti kita berpikirnya masih jadul, ketinggalan. Dunia sekarang sudah mulai melirik sistem politik lain. Contohnya ekonomi, ya. Banyak kalangan sekarang sudah tidak berharap kepada kapitalisme, tapi kepada ekonomi Islam. Kedua, sistem politik juga sama. Demokrasi sudah terbukti keburukannya. Hanya membuat kekacauan di negara dan masyarakat yang tidak siap menjalankannya. Tidak seperti di Amerika dan di Eropa yang pendidikannya sudah merata, sudah maju. Minimal sarjana, di kita masih banyak pengangguran, kemiskinan, pendidikan rendah, lulusan mayoritasnya SD, SMP. Kebutuhan mereka lebih kepada perut ketimbang memikirkan negara ke depan, bangsa ke depan. Bagaimana akan benar menjalankan demokrasi? Nah, di Indonesia sendiri, kalau para ulama sudah sadar dari dulu. Sejak Muhammad Nasir, Buya Hamka, ya, kemudian Haji Agus Salim dan sebagainya, tokoh-tokoh Islam sudah mengkritik demokrasi dari dulu. Nah, sekarang baru mulai sadar. Lalu para ulama lain sampai sekarang, para ustadz-ustadz, para ulama mengkritik demokrasi. Ketika bagi mereka itu aspirasi Islam terus-terusan dipersekusi. Nah, sekarang mulai tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh netral, mulai menyadari para pemuda, generasi milenial, orang-orang kritis, para pemikir, para penulis, wartawan, media, akademisi, pemikir, intelektual, sekarang sudah mulai menyadari semuanya bahwa demokrasi itu buruk, tidak pas di Indonesia dan harus ditinggalkan. Ya, kecuali kita ingin pemimpin yang asam sulfat terus-terusan, atau sekelas Kesang terus-terusan. Itu aja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.